Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem pendeteksi kanker paru-paru berbasis neural networks dengan kinerja validasi X-ray. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada pendahuluan, dilanjutkan dengan metode, simulasi dan pembahasan, lalu kesimpulan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Kanker paru-paru yang jarang ditemui pada awal abad ke-20 kini menjadi dilema dunia, di mana penderita kanker semakin banyak di dunia. Kanker paru-paru tetap menjadi penyebab utama kematian. Tingkat kelangsungan hidup dapat ditingkatkan dengan adanya pendeteksian kanker sejak dini. Chest projection radiography adalah mode screening yang paling umum. Dalam Early Lung Cancer Action Projects, telah terungkap bahwa ronsen dada biasa digunakan untuk menemukan nodul paru-paru. Nodul terjadi di paru-paru sebagai spherical shape mass yang tersamarkan oleh struktur anatomi sekitarnya. Kompleksitas untuk melihat nodul paru-paru pada X-ray radiograf adalah ukuran nodul, densitas, dan kontras modifikasi. Diameter nodul antara beberapa milimeter hingga sentimeter. Beberapa nodul agak lebih padat daripada jaringan paru-paru sekitarnya. Oleh karena itu, visibilitas pada X-ray radiograf berkurang. Nodul dapat ditemukan di mana saja di bidang paru-paru sebagai hasil dari variasi kontras dengan background. Tumor menyebabkan kanker paru-paru dengan memperbanyak dan mengembangkan sel abnormal. Nah, karena fakta yang telah disebutkan tadi, tingkat kelangsungan hidup kanker paru-paru adalah 15% dalam 5 tahun. Untuk pemeriksaan sel kanker, potongan gambar dapat diambil dari paru-paru dalam bentuk darah atau cairan getah bening yang mengelilingi jaringan paru-paru. Melalui aliran darah, metastasis dapat menyebar ke organ yang jauh atau kelenjar getah bening yang jauh dari dada. Paru-paru, otak, hati, tulang, dan kelenjar adrenal merupakan organ yang berjauhan. Kanker yang berasal dari paru-paru disebut kanker paru-paru primer. Ada small cell lung cancer dan non-small cell lung cancer. Small cell lung cancer didiagnosis sekitar 20 dari setiap 100 kanker paru-paru. Sel kanker yang berukuran kecil ini sering menyebar sangat dini dan disebabkan oleh rokok dan sangat jarang terjadi pada seseorang yang tidak pernah merokok. Sedangkan non-small cell lung cancer bentuknya seperti berkumpul bersama atau berkoloni yang bertindak dengan cara yang sama dan bereaksi dengan cara yang tidak biasa terhadap small cell lung cancer. Sistem deteksi kanker telah memberikan langkah baru dalam diagnosis dini kanker paru-paru. Sistem yang diusulkan terdiri dari 5 tingkat inti, yaitu lung region extraction, segmentation of extracted lung, nodule detection, feature extraction, analysis, dan analysis using neural networks. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien penderita kanker, terutama untuk mendeteksi pada stadium dini yang memungkinkan banyak pilihan baru untuk pengobatan kanker tanpa risiko. Selanjutnya, metode. Sistem deteksi kanker paru-paru dapat mengidentifikasi daerah yang terkena kanker dengan tepat dengan menerapkan langkah-langkah berikut yang ditunjukkan pada gambar di samping. Terdiri dari 2 tahapan, yaitu image pre-processing dan feature extraction. Image pre-processing terdiri dari 2 langkah, yaitu X-ray image acquisition dan image enhancement. Feature extraction terdiri dari 3 langkah, lung regions extraction, lung segmentation, dan edge detection. Pendekatan pradiagnostis membantu menemukan risiko penyakit kanker paru-paru pada tahap yang sangat awal. Dalam pradiagnostik kanker paru-paru, beberapa pendekatan yang digunakan antara lain adalah artificial neural-based learning process, rule-based learning technique, supervised learning methods, fuzzy system, expert system, dan genetic algorithm. Image processing. Digunakan metode pembelajaran Artificial Neural Network atau ANN dan menggunakan beberapa gambar X-ray asli dengan berbagai ukuran dan kontras untuk pasien kanker dan non-kanker yang dikumpulkan dari berbagai institusi medis dan rumah sakit terkenal yang selanjutnya dipakai untuk
untuk mengklasifikasikan tumor sebagai jinak atau ganas. Sistem diagnosis menggunakan pengubahan ukuran, pemotongan, penerapan filter median, dan filter Gaussian untuk memperhalus citra X-ray dan meningkatkan kontras. Gambar paru-paru disegmentasi dengan menerapkan ambang Otsu. Setelah konversi biner, sistem deteksi kanker paru-paru melakukan teknik morfologi untuk mengekstrak fitur-fitur, termasuk keliling, luas, dan bentuk nodul. Klasifikasi kanker dari nodul paru-paru digunakan untuk mempelajari ciri-ciri apakah sel kanker ada atau tidak. Selain itu, jika sel kanker tetap hidup, maka stadiumnya dapat teridentifikasi. Setelah menyelesaikan akuisisi citra, selanjutnya dilakukan peningkatan nilai skalar piksel yang terkait dengan program MATLAB. Image acquisition. Untuk menghasilkan citra X-ray yang lebih baik, dilakukan upaya untuk mendenoise dengan cara filtering menggunakan median filter dan Laplacian and Gaussian filter. Kemudian, proses diadaptasi untuk menyempurnakan struktur tepi citra yang mengandung unsharp dan meningkatkan kontras citra dengan pemerataan histogram. Filter median adalah teknik penyaringan digital penyempurnaan umum non-linear untuk menghilangkan noise tanpa mengurangi ketajaman gambar. Berikut adalah gambar X-ray yang akan difilter. Pertama adalah gambar X-ray asli, kedua adalah gambar X-ray yang akan dipotong, dan ketiga adalah gambar X-ray yang sudah terpotong dan akan difilter. Image enhancement. Image enhancement umumnya digunakan untuk menghaluskan batas paru-paru dalam ambang batas dalam pemrosesan gambar digital. Digunakan filter linear 5x5 pixels untuk filtering. Filter linear berfungsi untuk menghilangkan jenis kebisingan tertentu. Image enhancement. Operasi histogram adalah praktik yang ampuh untuk peningkatan citra X-ray. Nilai interval antara piksel minimum dan maksimum dibagi ke dalam bin dengan jarak yang sama dalam histogram. Nilai histogram yang menghitung jumlah pixels yang berhubungan dengan setiap bin. Bentuk histogram tergantung pada ukuran intervalnya. Intensitas seluruh gambar harus dibagi sama bins. Konversi biner diaplikasikan setelah enhancement. Jika nilai piksel pada gambar lebih besar dari nilai batas ambang, maka akan terlihat 0 atau hitam. Dan jika kurang dari batas ambang, maka akan muncul 1 atau putih. Ya, jadi metode selanjutnya adalah fitur ekstraksi, di mana ekstraksi sendiri itu merupakan ciri bahwa nodul kanker pada citra sinar X-ray ini tampak dalam kontras rendah dan area non-nodul ini menunjukkan tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Jadi pada fitur ekstraksi ini ada yang namanya ekstraksi daerah paru-paru. Jadi dapat dilihat bahwa dari gambar paling sebelah kiri itu merupakan binary conversion, kemudian yang tengah adalah Gaussian filter, dan yang paling kanan adalah gambar dari image masking. Metode selanjutnya adalah segmentasi paru. Ini sangat berguna untuk mengekstraksi ciri-ciri dari rongsen pada paru. Dapat digunakan untuk mengklasifikasikan piksel gambar ke dalam wilayah anatomi seperti otot, tulang, dan pembuluh darah. Kemudian pada citra X-ray, segmentasi telah tersegmentasi melalui piksel dengan perkalian piksel. Nah, dapat dilihat ada 3 gambar. Dari sebelah kiri adalah gambar dari image dilatation, kemudian yang tengah adalah boundaries filled, dan yang paling sebelah kanan adalah border cleared. Selanjutnya adalah metode deteksi tepi, di mana metode deteksi tepi ini diterapkan pada sinar X-ray yang dihasilkan. Kemudian fitur ini itu digunakan untuk mengembangkan aturan diagnostik untuk mendeteksi nodul kanker. Jadi ciri-ciri yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas wilayah dari calon wilayah ini, kemudian ada nilai intensitas rata-rata wilayah dari calon wilayah gambar maksimum. Jadi pertama-tama digunakan untuk menghilangkan piksel yang terisolasi, kemudian menolak nodul yang tidak terikat dengan calon nodul. Nah, jadi bisa dilihat dari gambar paling kiri merupakan smooth segment, kemudian yang tengah adalah nodul segment, dan yang paling kanan adalah noisy pixel. Nah, selanjutnya digunakan metode neural network pada MATLAB. Jadi, artificial neural network ini dikembangkan untuk diagnostik dan klasifikasi calon nodul setelah menerapkan proses pelatihan dan pengujian. Kemudian, artificial neural network ini terdiri dari 3 lapisan utama, bisa dilihat, yaitu lapisan input, kemudian hidden
lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Jadi untuk menjalankan neural network pada aplikasi MATLAB ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mengunduh kumpulan data paginated, kemudian yang kedua menjalankan file utama getFeatures, yang ketiga menjalankan fungsi getNN with ACC, dan yang keempat menjalankan NN100_308, yaitu sebagai alternatif. Nah, sebagai penjelasan, yang pertama mengunduh kumpulan data paginated, yaitu kumpulan data dapat diunduh melalui link yang telah disediakan. Jadi di dalamnya itu berupa kumpulan kode pada aplikasi MATLAB serta berbagai dataset lainnya seperti image dari paru-paru yang nantinya data tersebut dapat diproses lebih lanjut menggunakan aplikasi MATLAB. Yang kedua, menjalankan file utama getFeatures, yaitu dijalankan menggunakan aplikasi MATLAB, di mana getFeature ini merupakan kode yang terdapat pada aplikasi MATLAB yang nantinya kode tersebut digunakan untuk mendapatkan fitur akhir yang dipilih. Langkah ketiga itu menjalankan fungsi getNN with ACC, di mana terdapat parameter akurasi batas bawah yang berfungsi untuk menemukan NN tertentu. Dan yang terakhir, sebagai alternatif dapat menjalankan NN100_308 sebagai alternatif karena memiliki NN dengan akurasi total sebesar 96,8%. Berikut merupakan flowchart dari langkah-langkah menjalankan neural network pada aplikasi MATLAB. Perkenalkan, nama saya Erwan Damani. Saya akan menjelaskan simulasi dan pembahasan. Untuk melakukan simulasi, kita tinggal mengikuti langkah-langkah ini sehingga nanti kita akan menghasilkan atau menampilkan movie seperti ini. Nah, movie ini ada 5 performa atau karakteristik dari neural network kita yang bisa diplot. Ini adalah salah satu karakteristiknya, yaitu confusion matrix, di mana confusion matrix ini adalah tools untuk mengecek kualitas dari neural network kita. Dengan hijau merupakan yang benar, klasifikasi yang benar, dan yang merah merupakan klasifikasi yang salah. Bagaimana tahu benar dan salahnya? Kita dengan membandingkan output kelas ini atau kelas keluaran prediksi yang dihasilkan neural network dengan kelas yang sebenarnya, yaitu target kelas yang sudah ada di dataset. Dari sini training ini memiliki error 2,9% untuk kelas 0, 6,2% untuk kelas 1, hingga total 95,4% akurasi. Sementara untuk validasi itu di kelas 0 itu ada kesalahan 25%, di kelas 1 0%, hingga kelasnya 84,8%. Untuk tes confusion matrix itu 4,3, dan untuk keseluruhannya 43%. Lalu untuk yang keseluruhannya, yaitu training di validasi dan tes, jumlahkan akan menghasilkan operasi 93,8%. Lalu ROC ini adalah receiver operating characteristic untuk setiap kelas, di mana ROC yang baik adalah ROC yang lebih ke arah kiri dan atas. Terlihat training, tes, dan hal ini cukup baik, sementara validation ini tidak baik karena validation curve ini kurang besar nilainya untuk yang true positive rate-nya, dimana true positive rate ini mengacu kepada nilai output sama dengan target, atau yang prediksi keluaran neural network itu sama dengan yang sebenarnya. Demikian. Berikut hasil dari percobaan yang kita lakukan. Pertama adalah mean square error, adalah salah satu metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan atau forecasting. Masing-masing kesalahan atau sisa tadi dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Dan dari figur 1 kita bisa mendapatkan bahwa sumbu X merepresentasikan epochs atau jumlah training data pada neural network, dan sumbu Y mewakili cross entropy, yaitu sebuah loss function untuk menghitung perbedaan dari 2 atau lebih distribusi probabilitas. Berdasarkan figur ini, kita bisa simpulkan bahwa cross entropy mencapai 0,29718 di iterasi ke-12, dan semakin rendahnya nilai entropi, maka semakin tinggi akurasi proses klasifikasi, di mana zero cross entropy menyatakan tidak ada error yang terjadi.
Kemudian pada grafik kedua, kita mendapatkan penurunan gradien, yaitu sebuah algoritma pengoptimalan yang digunakan saat proses training model machine learning. Pada figur 2 ini kita bisa dapatkan informasi sumbu X mewakili epochs dan sumbu Y menunjukkan gradien. Dan hasil menunjukkan nilai dari koefisien gradien adalah epoch ke-10 adalah 0,094265, di mana mendekati nilai 0. Dan semakin kecil nilai gradien, maka semakin baik proses training dan testing data yang dilakukan. Dari gambar tersebut juga kita dapat lihat bahwa nilai gradien mengalami penurunan seiring dengan pertambahan jumlah epoch. Adapun bagian validation fails yang menjelaskan proses training yang berlebihan atau overtraining, dan validation fails ini adalah iterasi yang secara otomatis menghentikan setelah 6 kali gagal berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah error histogram, yaitu histogram kesalahan error yang terjadi antara nilai target dan nilai prediksi setelah dilakukannya proses training dari neural network. Dan pada figur 3 menjelaskan histogram kesalahan dari neural network yang dilatih untuk proses training, validation, dan juga testing parts. Hasil menunjukkan kesalahan pada data fitting minimum dan proses distribusi terjadi pada jangkauan mendekati 0. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pendekatan neural network dapat dikembangkan untuk melakukan deteksi dini pada kanker paru dengan mengklasifikasikan nodul yang ada di gambar X-ray. Dari klasifikasi ini dibedakan nodul paru yang sehat dan yang terindikasi kanker. Nah, sistem yang diusulkan terdiri dari pengekstraksian daerah paru dari gambar X-ray menggunakan beberapa image processing, kemudian segmentasi dari daerah yang diekstraksi, lalu pendeteksian nodul yang dicurigai terindikasi kanker, kemudian ekstraksi fitur nodul, dan analisis menggunakan neural network. Nah, keuntungan utama dari pendekatan neural network adalah kemampuannya untuk menemukan informasi pilihan yang dibutuhkan dalam data, sehingga penggunaan sistem ini dapat membantu meningkatkan kepekaan diagnosis dokter dan ahli radiologi. Untuk saran, simulasi yang dilakukan terutama pada code gate with ACC membutuhkan waktu yang lama. Jadi mungkin beberapa parameternya bisa diganti atau menggunakan function yang lebih mudah untuk mempercepat prosesnya. Ini adalah referensi paper yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.